Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian, alhamdulillah Allah memberikan limpahan rahmat kepada kita, hidayah dan taufik sehingga kita bisa sholat subuh berjamaah dan kesempatan beserta kesehatan kita bisa melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim, masih bab tentang puasa. Subbabnya adalah kemarin sudah kita bahas tentang syarat puasa, kemudian tentang orang yang boleh tidak berpuasa itu musafir ya. Dan pagi ini kita lanjutkan pada orang-orang yang boleh tidak berpuasa Ramadan karena uzur syar'i ya. Yang bagian jim adalah al-marid. Orang yang sedang sakit. Idza maridul muslimu fi ramadhana nadhara. Ya. Apabila sakit orang muslim itu di ramadhana, di bulan Ramadan nadhara, maka dia harus memperhatikan kondisi sakitnya. Perhatikan. Bagaimana perhatiannya di sini nih? Fa in kana yaqdiru ala saumi bila masyaqqatin sadidatin soma. Ini. Fa in kana, jika orang muslim itu yaqdiru mampu ala saumi untuk berpuasa di bulan Ramadan bila masyaqqatin sadidatin, dengan tidak mengalami kesulitan yang sangat. Kalau kesulitannya tidak sangat, maka tetap puasa. Kalau kesulitannya sangat, sampai muta-muta pusing yang tidak bisa ditahan, maka harus membatalkan puasanya, minum obat, minum dan sebagainya. Wa illam yaqdir, jika dia tidak mampu untuk berpuasa karena sakit atau kesulitan yang aftara, dia batalkan puasanya. Boleh ya, kan mungkin pusing kemudian muta-muta kan ada itu ya, keringat dingin, nah itu kan harus segera ada penanganan ya. Tsumma in kana yarjul bur'a min maradi. Kemudian dia tsumma in kana yarju, jika dia mengharapkan al-bur'a min maradi, kesembuhan dari sakitnya. Fa innahu yantadhiru hatta al-bur'i tsumma yakti ma aftara bihi. Jadi sakitnya itu dia dalam keadaan sakit di mana dia yarju al-bur'a min maradi. Sakit yang dia masih bisa diharapkan kesembuhannya. Kan ada sakit yang kecil diharapkan, misalnya sakit keras terus kemudian tidak sadar, iya kan? Ini sakit-sakit yang secara umum dan medis diharapkan kesembuhannya. Dia tidak puasa karena kesakitan tadi itu ya. Fa innahu yantazir. Lalu dia tunggu hatta al-bur, sampai sembuh. Kan macam-macam sakit itu. Sakit tidak sadar kemudian masuk rumah sakit, bisa sehari, bisa 2 hari.
ketika nggak bisa sadar kan itu kan. Nah, hatta dia tunggu sakitnya itu jangan kemudian dipaksa puasa. Sebab kalau dipuasa-puasa maka kesannya adalah syariat ini memberatkan. Kan gitu kan. Walaupun dia boleh jadi kuat masihan, tapi jangan sampai seakan-akan Allah itu la yukallifullah memberi beban tanggung jawab pelaksanaan ibadah di luar batas kemampuan. Sakit itu kan di luar. Kecuali sakit-sakit yang ringan. Nah, misalnya flu. Masih flu-nya flu biasa. Bersin-bersin aja. Nah, itu tidak mengandung kesulitan yang sangat. Kecuali flu yang sangat memusingkan dan sebagainya boleh kalau memang dia tidak kuat. Summa yakti ma'aftarafi. Kemudian harus mengkodok. Yaitu mengkodok, mengganti. Atau membayar puasa. Ma'aftarafi selama sejumlah hari yang dia membatalkan puasanya itu atau tidak puasa itu. Summa yakti ma'aftarafihi. Wa in kana la yurja bar'uhu aftara wa tasaddaqa an kulli yaumin yuftiruhu bimuddin min ta'amin au hufnatin qamhin liqouli ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa in kana la yurja bar'uhu, apabila tidak diharapkan atau tidak bisa diharapkan kesembuhannya, misalnya orang yang sangat tua terus sakit ya, kemudian di tempat kasur aja kan ada ini naudzubillah min dzalik macam-macam ya, sakit ya, kayaknya sulit ini secara medis kan begitu. Iya kan. Lalu gimana? Wa tasaddaq mana tadi? Wa in kana la yurja bar'u aftara, lebih baik dia puasa. Sadar, tapi kalau dipakai puasa dia sangat berat. Minum bisa, makan bisa, tapi tidak normal makan minumnya seperti orang biasa sakit. Katakanlah di apa itu namanya itu, Pak? Dicucu apa namanya itu? Jadi kecil kemungkinan sakitnya, sembuhnya ya. Gimana? Aftara, dia tidak berpuasa. Dan kecil kemungkinan dia sembuh. Ya. Lalu gimana solusinya? Solusinya tasaddaqa an kulli yaumin yuftiruhu. Hendaklah dia ganti tidak puasa itu dengan sedekah sejumlah hari yang dia tidak puasa. Ya, kalau puasa kan 30 hari, mungkin sejak awal tidak puasa karena sakitnya sudah bertahun-tahun kan? Kan ada itu, naudzubillah min dzalik. Bertahun-tahun atau berbulan-bulan sampai puasa juga belum sembuh. Perawatan intensif yang membutuhkan perawatan. Kalau puasa juga semakin lemah. Nah, kan sudah bisa diprediksi itu secara umum, secara medis. Ya berarti tidak bisa diharapkan untuk mengkodok kan? Tidak bisa diharapkan mengkodok kan? Nah, kemudahan syariat ini tasaddaqa, dia bersedekah dengan niat mengkodok puasanya itu atau sejumlah hari. Sejumlah hari angkulli yaumin yuftiru bimuddin min ta'am. Ya. Dia sedekah niat mengganti puasa sejumlah hari yang dia tinggalkan. Satu harinya berapa sedekahnya? Bimuddin min ta'amin. Satu mud makanan. Au hufnati qamhin. Atau kalau di sana gandum ya kan. Pokoknya makanan pokok yang ada di masyarakat itu dia biasanya. Kalau makan beras ya satu mud. Saya lupa satu mud itu berapa ada itu. Nah ini satu mud itu
ukurannya adalah 675 sampai 750 gram beras. Nah, bisa beras, bisa gandum, bisa korma. Makanan pokok. Kalau gampang korma ya. Ya boleh dilebihkan 1 kilo gitu. Jadi 675 sampai 750 gram satu hari. Atau di sini sekitar 0,7 liter. Bila berupa beras, gandum, atau korma. Dalam fikih satu mud sama dengan 2 telapak tangan orang dewasa yang sedang menengadah. Nah, zaman dulu kan tidak ada timbangan. Ya, kalau mau digenapkan ya 1 kilo. Jadi kalau mau digenapkan ya 1 kilo. Nah ini kan sangat sangat meringankan kan. Nah, coba kalau beras 1 kilo itu berapa kan? Cuma 15 ya? Ya tergantung beras. Beras yang dia makan kan ya. Kalau mau lebih baik, misalnya dia makan kesehariannya itu beras yang harga 15.000, maka dia sedekah dengan harga. Atau yang lebih baik, lebih bagus. Saya makannya biasanya 1 kilo beras 5.000. Ini saya untuk sedekah, ini untuk Allah, ini untuk fakir miskin yang harga 20.000, lebih bagus. Tapi jangan sampai kecuali tidak punya uang dibelikan beras yang harga 7.000, padahal dia biasa makannya yang 15.000. Nah, ini kurang bagus ini, ya kan? Ini berkaitan dengan etika, akhlak. Berkaitan dengan akhlak. Walaupun secara fikih yang penting makanan pokok kan Pak, tapi kan harus sesuai dengan yang dia makan. Itu lauknya itu ya? Nah, ya. Hufnatin komhin, ya bisa beras, bisa gandum, bisa korma. Dasar ayatnya ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa karena sakit dan sakitnya tidak bisa diharap sembuh secara medis, secara umum. Tapi kalau sakitnya itu sembuh, tidak boleh sedekah, harus mengganti. Contoh sakit biasa, flu yang sangat misalnya, atau sakit pusing kemudian muntah-muntah, kan sudah muntah-muntah. Ya itu kan biasanya sehari 2 hari kan. Terus, wah gak repot-repot aneh daripada ganti puasa berat, tidak ada uang, belikan aja beras. 3 hari tadi saya tidak puasa. Nah, tidak boleh begitu. Karena masih diharapkan kesembuhannya. Ya, sehari atau 3 hari, 1 minggu, fisiknya masih sehat. Nah, ini bagi yang tua dan mungkin sulit ya. Ya, yang D, yang termasuk boleh tidak puasa adalah Asyaikhul Kabir. Orang yang sangat tua. Syekh itu orang tua ya. Iya. Iya. Tapi bisa juga di guru ya. Secara bahasa. Nah, dalam konteks fikih syekh di sini adalah orang yang sangat tua. Syekh Kabir. Ya mungkin di atas 70 lah atau 80. Nah ini karenanya di sini idza balaghal muslim awil muslima sinnan min syaikhukhati la yakwa ma'hu ala shaim aftara. Apabila seorang muslim atau muslimah mencapai sinnan min syaikhukhah, usia yang sangat tua. Nah, di sini bukan pada usia. Nah ini, ketentuan syariat itu bukan pada usia. Kemampuan melaksanakan syariat. Jangan kemudian
usia saya sudah usia pensiun atau usia kalau gitu enggak puasa. Bayar fidyah saja, enggak. Lihat anunya ini, ketentuannya. Ukuran sinan min syaikhuka itu adalah layak wa ma'ahu ala saim. Dia tidak mampu berpuasa karena sangat tuanya. Boleh jadi orang usia 70 tahun sudah tidak mampu. Boleh jadi usia sudah 80 tahun, 90 tahun masih mampu. Jadi ukurannya bukan usia, tapi ukuran kemampuan untuk melaksanakan tugas atau amanah atau puasa dalam. Kalau tidak mampu ya sudah. Baik secara alami itu tidak sakit, tapi memang lemah kan ada orang. Sakit tapi sangat lemah. Jadi bukan sakit secara fisik atau medis, tapi karena sangat tua, tidak mampu. Ya. Ya. Bayar siapa? Inilah ada keterangannya ini, nanti ada keterangannya. Aftara, maka boleh dia tidak puasa. Nah ini, wa tasaddaqa an kulli yaumin yuftiruhu bimuddin min ta'amin. Maka sebagai gantinya dia bersedekah berupa makanan sejumlah atau sebesar 1 mud beras atau kurma atau gandum atau makanan pokok, bisa juga zabib. Apa zabib itu? Anggur yang dikeringkan. Kalau tidak mampu, orang miskin, maka walinya anaknya, iya kan? Iya, anaknya, ya harus ngerti, karena perlu ngaji, Pak. Anaknya, kan boleh jadi sudah tidak bekerja, iya kan? Tidak sakit secara fisik, artinya tidak ada yang, tetapi memang sangat tua, maka anaknya yang bayar, ya, atau walinya yang menanggung kesehariannya. Dasarnya ini liqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya. Ini. Ya, Abbas dan anak Abbas. Itu anhuma, huma itu mereka berdua. Siapa mereka berdua? Ibnu Abbas dan bapaknya namanya Abbas. Ruhisa lisaykhil kabir ayyut ima an kulli yaumin miskinan wala qada'an alaih. Ya. Diringankan. Rukhsah diringankan. Keringanan itu apabila ada kesulitan kan. Diringankan lisaykhil kabir. Orang yang sangat tua. Jadi ukurannya memang secara umum tidak mampu. Ya. Ayyut ima, memberi makan an yaumin sebagai ganti, ya, puasa 1 hari, miskinan orang miskin, wala qadha alai, dan tidak ada kewajiban mengkodok atau mengganti pada kesempatan lain. Termasuk syarat yang tidak wajib adalah al-hamil wal murdi'ah. Orang yang sedang hamil dan yang sedang menyusui. Nah, ini menggunakan isim fa'il. Hamil artinya sedang hamil. Murdi'ah sedang menyusui. Idza kanatil muslimatu hamilan. Apabila seorang muslimah hamil, fa khafat ala nafsiha, kemudian dia takut terhadap dirinya, au ala ma fi batniha, atau dia takut akan kesehatan bayi yang ada di perutnya. Berarti ada 2 ini. Takut kepada dirinya atau takut kepada dan takut atau takut kepada bayi yang dikandungnya. Aftarat, boleh dia tidak puasa. Wa inda zawalil udri qadat ma aftaradhu. Kalau sudah hilang
sebabnya ini udurnya qadad ma'aftaradu, maka dia wajib mengqadha. Nah, ini belum selesai, nanti ada. Nah, ini ya. Nah, qadad. Nah, wa in kanat mu'siratan tasaddaqat ma'a kulli yawmin tasumuhu bimuddin min qamhin wa yaqulu akmalaha wa a'dhama ajran. Nah, bahkan di sini wa in kanat mu'siratan, nah, meskipun dia kesulitan uang, ya kan? Tasaddaqat ma'a kulli yaumin tasumuhu. Dia dianjurkan tetap bersedekah ma'a kulli yaumin. Setiap hari yang dia tinggalkan puasa itu bimuddin min qamhin. Nah, apa? Dari gandum, beras atau kurma, fayakunu akmalaha. Nah, fayakunu akmalaha. Itu lebih sempurna, lebih baik, wa a'dhamu ajran, dan lebih banyak pahalanya. Takut pada dirinya kan, dan takut kepada bayinya. Makanya double itu. Orang hamil itu. Karena untuk dirinya dan untuk bayinya. Kan dua yang ditakuti. Karenanya ini fikih yang ada dalam kitab ini ya. Karena saya bilang fikih ya, boleh jadi fikih dalam kitab yang lain beda ulama. Jadi anjurannya kalau hamil apa? Qadha dan bayar fidyah. Oh, maaf, ini bukan mu'siratan nih. Yassara mu'as. Kemudahan. Kemudahan artinya mampu. Nah, ini hamil dulu ya. Nanti ada murdiah. Ini ada penjelasannya lebih rinci ini. Penjelasannya lebih rinci ini. Jadi ini satu persatu, hamil dulu. Ya, hamil kan belum menyusui kan ketika hamil. Nah, itu apa? Mengkodok dan bayar apabila dapat kemudahan, bukan kesulitan. Kemudahan untuk bayar fidyah. Nah, ini ya. Terus ini, wa kadza al-hukmu bin nisbati lil murdiah idza khafat ala nafsiha aw ala waladiha. Walam tajid man turdi'uhu laha. Aw lam yakbal ghairaha. Ya. Wa hakadha al-hukmu mustanibatun min qouli ta'ala, mengambil kesimpulan walal ladzina yutinahu fidyatun ta'amu miskin. Al-Baqarah. Hukum yang berlaku pada orang yang hamil ini berlaku pula pada yang menyusui. Ya, menyusui. Jadi tadi apa? Mengkodok dan bayar fidyah sejumlah. Jika dia tidak mengalami kesulitan untuk bayar fidyah. Atau ada kemudahan, ada uang. Berarti kan kodoknya untuk dirinya, kalau itu dibahasakan lebih konkret, kodok itu untuk dirinya, kemudian fidyah itu untuk bayinya. Ya kan? Nah, jika ada uang untuk beli beras 1 kilo 1 hari, itu kalau diuangkan Pak, katakanlah 30 lah. Puasa Ramadan dia tinggalkan karena hamil. Berarti 15 kali 30 berapa itu? 450. 450 itu kan ya tergantung suaminya. Nah, kalau suaminya ada ya harus bayar itu. Ada kesulitan. Kecuali memang tidak ada sama sekali, ya ditundalah bulan berikutnya. Kalau suaminya ngerti kan begitu. Fa inna makna yutikunahu bimasyaqqatin syadidah. Karena mengalami masyaqqah, kesulitan yang sangat. Fa inhum aftaru waqdau au at'amu miskinan. Fa innahum aftaru. Ya, qadau au at'amu miskinan. Ya. Jadi tadi yang utama dua, mengkodok dan bayar. Tapi kalau tidak mampu, ya mengkodok saja. Kan begitu. Ya. Man farrata fi qada'i Ramadan biduni udrin hatta dakhala ila Ramadan akhar
fa in alai ayyutima makana kulli yawmin yaqdi miskinan. Ya, ini ada tambihat ini. Man farrata fi qadai Ramadan biduni udin hatta dakhala Ramadan akhar fa in alaihi ayyutima makana kulli yawmin yaqdihi miskinan. Nah, ini ada lagi kasus hamil prakteknya kan, terus kemudian melahirkan, ya kan, kemudian Ramadan hamil lagi. Kan sangat mungkin itu, ya kan, nyambung. Nah, ini bahasa di sini man farrata fi qadain Ramadan biduni udrin hatta dakhala alaihi Ramadan akhar, atau dia tidak sempat, lalai, kan begitu kan. Nah, sembrono, ya, maka faina alai, dia wajib untuk membayar fidyah yut'ima makana kulli yaumin, satu harinya satu mud sebagai kodoknya. Terus ada lagi tambahan isi man mata minal muslimin wa alai siyamun. Ini biasanya untuk anak-anak ini, orang tuanya meninggal, Ramadan tidak sempat puasa. Nah, ini man mata minal muslimin, siapa yang mati dari kaum muslimin, ya, wa alaihi siyamun, dia ini berkewajiban puasa di bulan Ramadan itu, tapi tidak puasa karena sakit. Kan itu terjadi kan? Orang yang sangat tua di bulan Ramadan kemudian meninggal. Bisa meninggal di saat Ramadan tapi sudah meninggalkan puasa Ramadan karena sakit dan itu dapat keringanan. Ya kan? Atau 1 bulan penuh. Nah, ini wa alaihi siyamun, padahal dia muslim ini masih berkewajiban puasa, hanya udzur karena sakit. Nah, terus mati, siapa yang mengkodok? Qadahu alai anhu waliyuhu, walinya yang mengkodok. Wali siapa? Anaknya. Jadi tidak hanya menerima warisan saja, walinya yang menerima kewajiban orang tuanya untuk mengkodok. Qadahu anhu waliyuhu. Nah, ini dibaca dulu Pak, ini dituntaskan. Jadi walinya, wali ini kan bisa anak, bisa saudara, ya kan, bisa paman. Man mata wa alaysa munsoman waliyuhu. Nah, ini. Maka walinya lah yang mengkodok puasa orang yang meninggal tadi itu. Berapa hari ditinggalkan? Wa qauliman sa'alu qailan wa liqaulihi liman sa'alu qailan. Inna ummi matat wa alaysa musari. Afaqdi ana qala na'am. Wa dainullahi ahqqu ayyud. Nah, ini lagi. Ini ada kasus kejadian. Inna ummi matat. Ibuku mati. Wa alaiha shaumu syahrin. Wa alaiha shaumu syahrin. Padahal dia punya kewajiban puasa. Shaumu syahrin, 1 bulan penuh. Terus sahabat ditanya, ibuku tidak puasa 1 bulan penuh karena sakit, kemudian hari raya mati. Apa aktihi? Apakah saya sebagai anak ini wajib mengkodok, mengganti? Anha, mengganti, mengkodok, mempuasai ibuku yang mati tadi itu. Qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Alasannya apa? Fadainullahi ahqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah itu wajib disaur. Nah, jadi kalau ada orang tua meninggal 1 bulan penuh, di sini wajib mengkodok. Ya harus mengkodok, iya. Artinya dia harus berpuasa dengan niat mengkodok orang tuanya. 30 hari. Anaknya 3 misalnya. Ya dibagi. Anaknya 3. Nah, ini contoh real. Apa? Contoh kasusnya ya. Nah, kalau anaknya ngerti, bapak atau ibu ini tidak puasa 30 hari loh ya. Ayo, kita yang wajib mengkodok.
Ini anaknya 3 ini. Ayo dibagi 10. Sampean puasa 10 hari, sampean puasa 10 hari, sampean puasa 10 hari. Ada yang kaki. Pokoknya itu kewajiban anak. Enggak sekedar fit ya Pak Bang. Di sini tidak ada foto. Ya Pak? Loh, kalau sakitnya kan fidyah kan yang bersangkutan yang sakit membayar fidyah. Iya kan? Kalau sembuh atau tidak bisa sembuh, iya kan? Iya kan? Selama masih hidup. Kan begitu kan? Ya. Kan boleh jadi sakitnya diharapkan nanti hari raya sembuh, ternyata mati. Berarti anaknya yang wajib mengqadha. Ya tinggal dibagi aja. 30 hari, anaknya 5. Ya, dibagi. Atau tergantung kemampuan anaknya. Hai, berapa sampean? Sampean berapa? Masya Allah. Tapi semuanya adalah syariat itu rahmat, kemudahan. Tidak ada kesulitan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.